안녕하세요. 한국어 학교라 11주차 한국어 담화 분석 neung입니다. Baik, di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang damhwa bunsok atau damhwa itu adalah wacana, jadi tentang analisis wacana. Khususnya di dalam bahasa Korea meskipun sebenarnya damhwa bunsok ini adalah teori umum gitu kan, dan tidak ada yang khusus tentang bahasa Korea sebenarnya gitu. Jadi ini lebih ke teori umum. Oke. Nah, di pertemuan kali ini damhwa bunsok kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah tentang gibon genyom. Jadi konsep mendasar tentang wacana dalam bahasa Korea itu apa gitu kan. Lalu damhwae gijun atau standar wacana. Jadi suatu teks, suatu hal itu bisa dikatakan wacana jika memenuhi beberapa standar gitu kan. Maka itu nanti kita akan kita bahas dalam damhwae gijun. Lalu damhwae yuhyong atau jenis-jenis wacana gitu kan. Dan yang terakhir adalah damhwae kusong yoso atau unsur penyusun wacana gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Oke, nah yang pertama tentang konsep mendasar wacana. Oke, nah sebelumnya kita sudah belajar tentang emun atau fonem gitu kan. Lalu ada kata gitu kan. Lalu ada frasa, ada klausa, dan akhirnya ada kalimat gitu kan. Nah, di dalam memahami mulai dari bunyi, kata, hingga kalimat, kita tidak memerlukan mengnak ataupun konteks gitu kan. Jadi untuk memahami suatu kalimat cukup kita ketahui tata bahasanya, lalu kita artikan sehingga kita tahu maksud dari kalimat tersebut atau kata tersebut itu apa gitu kan. Jadi di sini emun dano 구절 문장은 맥락이 필요 없어요. Jadi tidak butuh konteks gitu. Berbeda ketika misalkan di sini ada senggak maksudnya pikiran ya. Jadi pikiran itu kan kalimat atau hal yang tidak sampai keluar gitu kan, hanya ada di kepala kita gitu kan. Nah, ketika itu dikeluarkan lewat mulut gitu kan, lewat alat bicara, maka akan menjadi balhwa atau ujaran. Atau bisa juga mau tuturan. Oke. Nah, lalu tuturan-tuturan tersebut ketika disusun dalam suatu teks gitu, suatu hal yang bersifat tulisan, maka dia akan menjadi damhwa atau wacana yang akan kita bahas di dalam perkuliahan kali ini gitu kah. Nah, untuk memahami pikiran gitu, tuturan dan juga wacana, kalau yang tadi ini tidak butuh konteks, maka ketiga hal ini itu membutuhkan konteks. Jadi di sini mengnagi pirohata gitu. Nah, bedanya gitu kan itu di sini gitu. Kalau yang ini tuh tidak butuh konteks, yang ini dia butuh konteks gitu. Nah, contohnya gimana? Misal gitu kan. Jadi untuk memahami tuturan atau memahami wacana itu kita butuh tahu situasi kondisinya itu seperti apa gitu. Misal ada kondisinya itu yojaga bose aneso. Oke, jadi dalam bis ya gitu, dalam bis yope inen more는 남자가 마음에 들다 gitu kan. Jadi dia senang nih gitu dengan laki-laki yang berdiri di sampingnya gitu. Lalu mencoba berbicara, ngajak ngomong nih. Jadi ini hal dasar yang harus kita ketahui untuk memahami tuturan-tuturan selanjutnya. Oke, nah jadi misalkan di sini akhirnya yang perempuan bilang sambil bukerokke di sini ya sambil malu-malu, meso nerioyo. Jadi saya habis ini turun loh gitu kan. Lalu yang laki-laki dengan ekspresi yang mungkin agak aneh gitu menerimanya, soyo gitu.
terus gimana gitu kan, yang laki-laki bilang seperti itu gitu kan. Lalu yang perempuan karena malu perkataannya itu tidak ditanggapi sesuai dengan keinginannya, maka lalu dia langsung eee, turun cepat-cepat kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita hanya memahami munjang saja, hanya memahami kalimatnya saja, maka maksud dari perempuan adalah ya dia mau turun di pemberhentian selanjutnya. Jadi maknanya itu terhenti sampai di situ. Dan yang laki-laki berarti cuma oh iya gitu kan. Dan laki-laki hanya membalas keheranan gitu. Jadi maknanya ini berhenti sampai di sini saja gitu. Jadi tidak lebih gitu kan. Ini ketika kita hanya memahami kalimatnya saja gitu. Tetapi ketika kita berusaha memahami konteksnya seperti apa, lalu suasananya seperti apa, maka kita akan tahu sebenarnya maksud dari perempuan ketika dipahami bersama dengan konteks. Maka maksud si perempuan adalah berharap yang laki-laki bisa turun bersama dengan dia. Jadi ada maksud lainnya gitu. Dan maksud yang laki-laki mungkin dan laki-laki itu kan tidak nyambung gitu. Ini yang laki-laki tidak paham itu, atau karena memang tidak suka yang perempuan, maka tidak menanggapi serius. Nah, jadi ketika kita memahami bersama dengan konteksnya, maka hasilnya itu akan jadi berbeda gitu kan. Jadi kalau kalimatnya cuma ini doang gitu kan, tetapi kalau sama dengan konteksnya secara keseluruhan, maka akan berbeda gitu. Nah, ini ketika cuma memahami secara sintaksis, secara morfologis, maka akan di sini maknanya gitu. Tetapi ketika berusaha memahami hingga konteksnya gitu kan, dengan situasinya, maka maknanya akan jadi berbeda gitu di sini. Yang kita harus pahami di dalam memahami tuturan atau wacana itu ada hal-hal di luar bahasa yang dipertimbangkan. Hal-hal di luar bahasa yang dipertimbangkan. Ini ya, gitu kan. Jadi ini konsep tentang wacana ini, gitu kan. Jadi damhwa는 hana isange barwaga moyoso iro cinta. Jadi di sini ada hana isang. Jadi tuturannya itu lebih dari satu. Gitu. Karena itu damwai ginengan fungsi dari wacana itu tergantung dari barwai imiwa ginenge tara 결정된다. Jadi tergantung dari ya makna dan fungsi tuturannya gitu kan. Maka di sini jadi selain 그대로 표현하는 이외에 selain mengungkapkan sesuai dengan secara bahasanya gitu. 실제 상황에서 여러 가지 다른 기능을 한다 gitu. Jadi memiliki beberapa fungsi dalam situasi aslinya. Nah, lalu damhwae gijun atau standar dari si wacana ini gitu. Jadi suatu teks, suatu kalimat gitu, itu bisa dikatakan wacana ketika memenuhi beberapa hal. Nah, di sini ada yang namanya tekstu성 atau tekstualitas. Nah, ini sebenarnya itu ada 7 gitu kan, tetapi yang akan dibahas di sini ada hal yang paling penting saja gitu kan, jadi hanya ada 3 gitu kan.
Oke, jadi eh, yang pertama ada koherensi. Koherensi atau 통일성, engel성 gitu kan. Jadi barwa 전체가 통일된 주제. Jadi di sini yang paling penting adalah juje atau temanya gitu. Jadi misalnya suatu teks, satu paragraf gitu kan, itu bisa dikatakan sebagai wacana ketika tema per kalimatnya itu saling nyambung gitu kan. Jadi kalau misalkan kalimat satu ngomongin masakan, kalimat kedua ngomongin kesehatan, itu kan gak nyambung gitu kan. Tetapi harus ada koherensi di situ, harus ada kesamaan gitu. Jadi di sini yang pertama yang paling penting adalah juje, lalu kedua kohesi atau enjipsong. Nah, damhwa 또는 글의 표면적. jadi di sini secara permukaan gitu kan. 연결 관계를 가리키는 개념으로 언어적 결속 장치. Jadi di sini untuk kohesi itu ada hal-hal linguistik yang terlibat gitu. Kalau koherensi itu berkaitan dengan makna, maka kohesi itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat linguistik gitu kan. Secara permukaan tuh jadi kita tahu, oh ini dia secara tata bahasa benar, secara tata bahasa itu dia nyambung seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada sanghuangsong atau situasionalitas gitu kan. Jadi ada situasinya gitu. Jadi teksnya gitu kan itu harus pas atau sesuai dengan situasinya. Gitu. Jadi kalau kita lihat teks, oh itu situasinya seperti apa gitu, maka maknanya akan akan apa namanya akan nyambung. Oke, nah di sini contohnya misalkan koherensi ini ada isip seginan tongshin. Jadi membahas tentang komunikasi ini di abad 21. Kisul sede ragu bolsu ita gitu kan. Jadi kita bisa lihat itu adalah generasi atau masa masa teknologi gitu. Oke, mungkin nyambung ya gitu. Kalian pertama dan kedua gitu. 우리는 경제적인 것을 대비해야 한다. Kita harus mempersiapkan hal-hal ekonomis gitu kan. Meskipun ya mungkin kelihatannya nyambung, tapi mulai dari sini itu mulai tidak nyambung gitu. Kenapa alasannya kita harus mempersiapkan hal-hal ekonomis gitu di masa telekomunikasi, di masa teknologi ini gitu kan. Nah, lalu ada kalimat keempat ini paling tidak berkaitan dengan hal yang sebelumnya. Olen bamukta. Ayo makan, ayo segera makan gitu kan. Maka di sini per kalimatnya gitu kan, itu tidak memiliki eh, koherensi atau sinergisitas. Tidak memiliki tema yang sama gitu. Nah, jadi untuk Song atau koherensi itu harus ada tema yang sama gitu kan dalam satu kalimat, dalam satu paragraf gitu kan. Jadi per kalimatnya tuh nyambung atau enggak gitu kan temanya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan Song atau Song. Sedangkan Song itu biasa berkaitan dengan demyongsa, kata ganti, 접속 부사 atau konjungsi 그리고 그래서 그러면 gitu kan. Atau bisa juga berkaitan nanti dengan di sini secara fonologi seperti apa, secara morfologis dan juga secara sintaksis gitu. Untuk bahasa Korea biasanya ya demyongsanya sama atau tidak gitu. Jadi kalau di atas ngomongin nanen 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 gitu kan. Tiba-tiba ada ngomongin ke saramderen gitu. Nah, itu nyambung atau enggak gitu kan. Atau khususnya untuk Nopkim Pyoyeon atau dalam bahasa Korea khususnya Nopkim Pyoyeon. Jadi bahasa honorifik itu biasanya dia harus sesuai gitu. Jadi kalau misalkan eh, pakai harmoni gitu karena itu bahasanya harus seperti apa gitu karena itu disesuaikan. Jadi untuk kohesi itu lebih ke secara kebahasaan. Secara kebahasaan. Oke. Sedangkan untuk sang huangsong gitu. Jadi misal ada kalimat hakyo ap 천천히.
Nah, kalimat seperti ini itu akan sulit dipahami ketika kita tidak tahu situasinya gitu kan. Jadi kalau kita tahu situasinya, oh ketika di depan sekolah jam masuk dan pulang sekolah maka kita harus hati-hati karena akan ada banyak anak-anak gitu. Nah, maksudnya kan seperti itu gitu kan. Nah, di sini situasinya itu harus jelas gitu agar kita tahu secara menyeluruh makna dari wacana tersebut. Nah, itu jadi suatu wacana atau suatu teks itu harus memiliki ketiga ini ya, gitu kan. Ketiga ini gitu kan. Meskipun ada standar-standar lain gitu kan, seperti waktu, partisipannya siapa gitu kan. Nanti ada gitu kan, ada 7 standar gitu. Tetapi yang paling penting adalah ketiga ini gitu. Jadi suatu teks itu bisa dikatakan wacana atau bukan. Lalu, bahasan yang ketiga adalah tipe-tipe wacana atau damhwaeyuhyong. Ya, di sini untuk tipe wacana itu sebenarnya sama ketika kita saat SMA mungkin belajar jenis-jenis teks gitu. Ada teks narasi, ada teks penjelasan, ada teks apa namanya untuk menarik apa namanya menarik perhatian orang gitu kan. Itu sebenarnya yang seperti itu. Nah, jadi di sini selain yang atas gitu. Jadi kalau untuk yang atas compound discourse gitu kan, wacana gabungan itu ketika dalam suatu teks atau dalam suatu wacana itu ada beberapa jenis wacana yang terlibat gitu. Maka duge isang damhwa yuyongi droga ika. Jadi misalkan ada teks penjelasan lalu ada teks prosedural gitu kan. Maka itu termasuk dalam compound discourse gitu. Nah, lalu yang kedua, expository itu kan teks expository atau teks penjelasan gitu. Contohnya misalkan penjelasan dari norma-norma budaya gitu atau apa namanya apa ya hal-hal ajaran dari nenek moyang kita gitu kan. Nah, itu yang bersifat penjelasan adalah uh, teks expository. Dia bersifat penjelasan. Oke, sedangkan kalau ini yang ketiga, hortatory discourse gitu kan, itu adalah untuk persuasif, lebih ke teks persuasif. Jadi mempengaruhi pendengar. Ya, nah, di sini contohnya adalah pidato politikus gitu kan, teks peringatan gitu, teks untuk anak-anak gitu yang bersifat persuasif atau mengajak orang itu. Itu masuk ke jenis wacana yang ketiga gitu. Kalau ada teks narasi gitu kan, teks narasi ini dia yang jelas bersifat ya biasanya gitu kan, bersifat naratif gitu. Jadi teks apa namanya cerita cerita rakyat gitu kan, teks sejarah, lalu juga teks personal experience atau pengalaman pribadi diary kita gitu kan, itu masuk ke dalam teks narasi. Gitu. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin teks narasi ini syaratnya adalah diungkapkan dalam past tense gitu kan, seperti itu. Kalau dalam bahasa Korea ya tidak mesti seperti itu, tergantung dengan konteks isinya gitu. Nah, jadi di sini teks narasi yang buat menceritakan ya, teks narasi. Lalu ada teks prosedural atau teks prosedural gitu kan. Nah, di sini dia yang bersifat untuk apa ya, menjelaskan tapi per tahap gitu. Jadi kalau expository tadi itu dia penjelasan yang memang langsung penjelasan secara umum gitu. Tapi kalau prosedural itu dia ada tahapnya. Ada tahap. Oke, jadi misalkan penjelasan jalan gitu, resep masakan gitu, resep tahap-tahap untuk membuat apa gitu, DIY gitu. Nah, itu masuk ke dalam procedural discourse gitu. Nah, yang terakhir ada reparty discourse gitu. Ini maksudnya misalkan humor, lalu ejekan untuk
mengkritik orang tapi lewat misalkan sindiran gitu. Nah, itu masuknya ke jenis wacana yang terakhir gitu kan. Jadi ini adalah jenis-jenis teks. Nah, jenis-jenis ini sebenarnya ketika dibandingkan dengan eh, literatur yang dari Korea, sebenarnya hampir sama gitu kan. Hanya di sini tidak ada yang ini, gitu. Yang ini di dalam versi Korea itu tidak ada. Gitu. Jadi ada yang tadi Jongbo Jegong gitu. Jadi menyediakan informasi. Gitu. Jadi seperti gangi, seperti perkuliahan, berita gitu, laporan gitu, pengumuman itu kan menyediakan informasi maka termasuk jenis teks yang pertama gitu kan. Lalu ada yang Huso Damhwa, ini tadi ada Soldek. Jadi teks persuasif ya. Jadi contohnya iklan gitu. Jadi iklan itu bisa masuk ke dalam kajian analisis wacana gitu. Jadi iklan, lalu khotbah, terus itu pidato gitu kan, itu masuk ke dalam yang kedua. Lalu ada yaksuk damhwa, jadi di sini ada perjanjian, jadi kayak teks perjanjian, terus itu yakso habiso gitu kan. Nah itu masuk ke dalam yaksuk damhwa. Nah lalu sagyo damhwa itu di sini ciri-cirinya adalah 심리적 정서, 정달 hada gitu kan. Jadi misalkan kata-kata kalimat seperti insamal gitu. Jadi kalau nyampein sambutan gitu, nyampein surat gitu kan. Nah, itu kan ada hal-hal yang bersifat psikologis di situ gitu. Nah, itu masuk ke dalam jenis teks yang keempat gitu. Nah, yang ini yang tadi tidak ada di jenis yang ini gitu kan. Nah, lalu yang kelima, sonon damhwa, itu ya contohnya tuh kayak misalkan lebih ke peringatan gitu kan. Yang disesuaikan dengan eh, situasi tertentu gitu. Jadi misalkan kondisi darurat militer gitu kan. Atau misalkan warisan. Jadi teks warisan gitu kan. Terus itu misal Pangyolmun. Jadi teks yang saat hakim membacakan apa namanya hukuman-hukuman gitu untuk terdakwa gitu kan. Itu termasuk ke dalam sonon damhwa. Jadi jenisnya itu disesuaikan dengan tadi ya eh, kategori apa gitu maksudnya apa. Nah, ini jenis-jenis teks dari yang literatur berbahasa Korea gitu. Jadi beda beda sedikit gitu. Jadi ketika misal ingin meneliti tentang wacana bisa yang misalkan political speech, analisis wacana ini gitu kan atau personal experience gitu. Jadi ciri khasnya seperti apa gitu kan. Atau bahasa resep seperti apa gitu. Nah, itu bisa masuk ke dalam analisis wacana. Nah, itu tadi jenis-jenis wacana. Yang terakhir ada damhwae gusong yoso atau unsur penyusun wacana gitu kan. Jadi kalau yang tadi yang kedua itu adalah tentang standar, suatu teks itu bisa dikatakan wacana jika ada tiga hal tadi ya gitu kan. Tetapi kalau gusong yoso atau susunan penyusun wacananya itu ada berapa hal? Ada 4 unsur gitu. Yang pertama ada huaca atau eh, pendengar, maaf, penutur gitu kan, penutur. Jadi yang ngomong itu siapa, yang mengungkapkan itu siapa gitu kan. Jadi misalkan di sini adalah kita bahasnya artikel gitu. Nah, artikel itu yang menuliskan itu siapa. Gitu. Lalu congja atau pendengar atau pembaca, ini congja gitu kan. Jadi yang baca itu siapa dulu nih gitu kan. Nah, itu apa namanya adalah salah satu unsur dari wacana gitu. Lalu balhwa atau tuturannya tadi ya, tuturannya. Dan yang terakhir di sini gitu itu ada mengnak atau di sini sebutnya jangmyeon sin gitu kan. Jadi sinnya itu seperti apa, konteksnya itu seperti apa gitu. Nah, untuk jangmyeon atau tadi ya konteksnya gitu ada yang dia nejok bersifat internal secara bahasa gitu. Jadi secara linguistik gitu kan. Ada yang dia bersifat wejok atau bersifat luar gitu kan, bersifat eksternal gitu. Nah, kalau nejok jangmyeon itu lebih ke
Jadi di dalam wacana tersebut, depan belakangnya itu seperti apa gitu kan. Jadi, eee, tuturan depannya itu seperti apa, belakangnya itu seperti apa gitu, tapi hanya di dalam teks ditemukannya gitu. Jadi di sini ada dampai 흐름 atau, aliran gitu kan, eee, alirannya itu seperti apa gitu kan. Nah, sedangkan untuk yang eksternal itu lebih ke 시간적, 공간적 gitu. Jadi secara waktunya dengan, secara ruang apa ya, spasialnya itu seperti apa gitu kan. Jadi, mmm, misal political speech gitu atau pidato politik gitu kan. Itu kita mesti lihat, waktunya itu kapan dia menyampaikannya mungkin di masa krisis gitu kan. Lalu, secara spasial itu diungkapkan kepada siapa gitu nanti akan mempengaruhi teksnya gitu kan. Jadi, di sini ada yang pono. Jadi, tergantung dari pendengarnya itu siapa, penuturnya itu siapa, maka monopim 표현, 지시 표현, 심리적 태도, 생략 표현, dan lain-lain itu akan mengikuti gitu. Khususnya nopim 표현 dalam bahasa Korea, meskipun secara tata bahasa itu pembagiannya ada, tapi secara konteks itu akan sangat beragam gitu kan. Tergantung kita ngomong dengan siapa dalam situasi seperti apa gitu kan. Tuh, nah ini adalah unsur penyusun wacana. Nah, di sini yang terakhir ada tambahan tentang teori analisis wacana gitu kan. Jadi teori analisis wacana ini ada 3 hal gitu yang paling penting gitu. Jadi ketika kalian misalkan memilih tema tentang analisis wacana gitu kan, ada beberapa teori yang sering digunakan gitu kan. Di sini ada Laclau and Mouffe gitu kan. Lalu ada Critical Discourse Analysis gitu. Di sini ada Verkloek and Wodak. Lalu ada Discursive Psychology. Nah, ada Wetrea and Potter gitu kan. Nah, eh, ketiga teori ini gitu itu yang jadi sejauh ini kan memang kita tidak pernah membahas teori ya, jadi membahas lebih ke fonologi itu apa gitu kan, morfologi itu apa, lalu sintaksis itu apa gitu. Tapi ketika ingin diteliti lebih jauh, maka fonologi kita nanti mau pakai teori siapa gitu, apakah teori strukturalis, teori Chomsky atau yang lain-lainnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya di luar hal-hal yang tadi bagian-bagian linguistik itu ada teori-teori atau aliran-aliran yang terkandung gitu. Nah, di sini untuk khususnya untuk analisis wacana itu ada 3 teori yang cukup sering dipakai gitu kan. Nah, untuk Laclau and Mouffe ini tuh dia bersifat post-strukturalis gitu. Jadi kalau dalam linguistik itu ada strukturalis dengan post-strukturalis gitu. Jadi kalau strukturalis ya memang hanya lebih melihat struktur gitu kan. Tapi kalau post-strukturalis berarti dia melihat lebih daripada struktur gitu. Jadi di sini ada yang namanya momen, lalu titik-titik ya, titik nodal, titik tanda persetujuan, medan kewacanaan, dan pengakhiran di sini. Pengakhiran gitu. Nah, jadi dalam melihat wacana harus ada keempat hal ini gitu. Jadi maknanya itu kita tentukan dari 4 hal ini gitu kan. Nah, lalu ada yang kedua itu critical discourse atau analisis wacana kritis gitu kan. Jadi penggunaan bahasa konkret berdasarkan kesepakatan masyarakat gitu. Jadi sebenarnya ketiga ini itu nanti ada hubungannya dengan teori sosial semua gitu kan. Nah, kalau yang kedua ini dia ada 3 dimensi peristiwa gitu kan. Ada teksnya seperti apa, praktik kewacanaannya seperti apa, praktik sosialnya seperti apa gitu. Jadi ketika kita misalkan menganalisis wacana, misalkan menganalisis artikel gitu, kita harus tahu itu ditujukan kepada siapa gitu kan, latar belakang penuturnya itu seperti apa, lalu eh, disampaikan dalam situasi apa gitu. Nah, itu analisis wacana kritis gitu. Yang ketiga ada psikologi diskursif gitu kan. Ini lebih ke eh, psikologisnya gitu kan, psikologi kewacanaannya gitu kan. Jadi di sini ada beberapa konsep yaitu jiwanya seperti apa, dirinya apa, identitasnya itu apa gitu kan. Nah, jadi ketika kalian milih
penelitian tentang analisis wacana, jadi bisa memilih di antara ketiga ini, gitu kan. Ketiga ini itu teori yang mau dipakai itu yang mana, gitu kan. Jadi ini Damhoe, Bunsok, Iron ya. Damhoe, Bunsok, Iron. Jadi teorinya apa, gitu kan. Nah, jadi tadi kita sudah membahas beberapa hal ya, secara singkat gitu ya tentang wacana. Jadi ada tentang apa namanya, konsep mendasarnya itu apa. Jadi lebih ke harus ada konteks ya kalau wacana itu gitu kan. Lalu standarnya seperti apa? Tadi ada koheren, kohesi gitu kan. Lalu ada situasinya seperti apa gitu. Lalu jenis wacana atau jenis teks secara gampangnya itu ada apa aja dan unsur penyusunnya itu apa gitu kan. Jadi ada teksnya, lalu ada situasinya gitu kan. Lalu ada penuturnya siapa, pendengarnya itu siapa gitu kan. Nah, jadi ini keempat hal ini yang sudah kita bahas. Ditambah tadi ada beberapa teori ya. Gitu. Nah, itu untuk Damhwa Bunsok gitu kan. Semoga bisa membantu untuk penelitian kalian gitu. 자, 그럼 오늘은 여기까지 끝났습니다. 수고하셨습니다.